Shalom, selamat sore rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Saya percaya bahwa saudara punya pergumulan masing-masing ketika datang ke tempat ini. Dan kalaupun saudara bisa hadir di tempat ini, itu tidak lain dan tidak bukan. Ada satu pikiran yang menggerakkan saudara juga, bukan? Saudara bisa berpikir untuk tidak datang, bisa berpikir untuk datang. Karena itu bagian dari satu pikiran, mau datang atau tidak datang. Oleh sebab itu, kita merenungkan bagian tema yang akan kita pikirkan, down overthinking. Kita akan bersama-sama melihat bagian ini dari dua bagian tulisan Rasul Paulus yang akan kita renungkan. Saya membawa kita, walaupun ini agak kecil ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Teman-teman bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya atau di layar, saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kemudian satu bagian dari tulisan Rasul Paulus juga, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar tentang satu pikiran, berpikir, saya pikir bahwa tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berpikir itu adalah baik. Berpikir itu adalah bagus. Berpikir itu adalah anugerah. Karena itu kalau orang tidak bisa berpikir lagi, mau seperti apa hidupnya? Hanya orang yang tidak hidup lagi yang sebetulnya tidak berpikir. Itu pun kalau orang sudah tidak hidup, sudah dipanggil Tuhan, sebetulnya buah pikirannya pun masih ada. Pikiran mereka masih ada. Secara fisik barangkali mereka tidak ada, tetapi pikiran mereka tetap hidup. Karena itu bisa mempengaruhi orang, bisa mempengaruhi orang-orang yang masih hidup. Berpikir atau pikiran itu adalah kualitas manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan lain. Manusia beda dengan hewan. Salah satunya yang membedakan adalah pikiran. Kalau kita membaca tulisan Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12a, maka di situ dikatakan hewan itu nggak punya akal budi. Hewan itu nggak punya pikiran.
Yudas juga menulis pasal 1 ayat 10. Gak ada hewan yang punya pikiran. Karena itu tidak heran kalau hewan kemudian bisa kawin, ganti pasangan dan sebagainya. Dia nggak mikir. Dia mau kawin di mana aja dia nggak mikir. Tapi beda dengan manusia. Manusia punya pikiran yang sedemikian rupa. Dan berpikir itu sesuatu yang indah. Bayangkan kalau kita tidak punya pikiran. Mau bagaimana kita sekolah? Kalau kita tidak punya pikiran, bagaimana kita bekerja? Kalau tidak punya pikiran, bagaimana kita hidup? Karena itu penting sekali bagaimana kita memahami satu pikiran yang begitu rupa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Prakejatuhan manusia ke dalam dosa. Saya membaca salah satu buku tulisan Profesor Richard Pratt, satu buku yang sangat bagus. Saya pikir bahwa menaklukkan segala pikiran pada Kristus. Beliau menggambarkan, saya menyarikan tentang apa yang dituliskan ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Maka mereka menggunakan pikiran dan mengembangkan pikiran. Jadi ketika manusia belum jatuh dalam dosa, sebetulnya pikiran itu pun sudah dikembangkan. Pikiran itu sudah sudah dipergunakan sedemikian rupa. Jadi bukan hanya waktu manusia sudah jatuh lalu manusia mengembangkan pikiran, enggak. Sebelum manusia jatuh, manusia sudah menggunakan pikiran sedemikian rupa. Mereka sudah mengembangkan pikiran sedemikian rupa. Hal itu terlihat dari apa? Terlihat dari bagaimana Adam memberikan nama kepada ciptaan-ciptaan yang ada. Kalau bukan pikiran yang luar biasa dari Tuhan, dari mana? Karena itu menggunakan pikiran dan mengembangkan pikiran itu bukanlah merupakan sesuatu yang salah. Bukan merupakan sesuatu yang jahat dalam konteks manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ketika mereka, Adam dan Hawa, mengembangkan pikiran mereka, mereka menggunakan pikiran mereka sedemikian rupa, pikiran yang masih kudus, yang belum tercemar oleh dosa, yang belum rusak, maka bukanlah sesuatu yang salah waktu mereka mengembangkan pikiran mereka. Ya, ketika pikiran yang dikembangkan itu bukan adalah pikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika pikiran yang digunakan, yang dikembangkan itu tidak bertentangan dengan iman kepada Allah, maka tidak ada yang salah dalam mengembangkan pikiran itu, dalam mempergunakan pikiran itu. Ya, jadi pemakaian dan pengembangan pikiran tidak boleh berdiri sendiri. Itu yang dikatakan oleh Richard Pratt dalam bukunya. Jadi ketika manusia mengembangkan pikirannya, mempergunakan pikirannya berdiri sendiri, terlepas daripada hubungannya manusia dengan Allah, maka pikiran itu pasti rusak nanti. Pasti. Karena itu antara Allah dengan manusia harus ada relasi. Maka waktu Allah ciptakan manusia, Allah berikan pikiran. Tapi waktu manusia melawan Allah, manusia terputus hubungan dengan Allah, maka disitulah pikiran manusia memberontak kepada Allah. Pemakaian dan pembangunan, pengembangan pikiran, manusia tidak boleh terlepas dari Allah. Apalagi dalam konteks kita sebagai orang percaya. Karena itu ya, berdiri sendiri pasti arahnya kepada satu kesalahan. Ketika manusia berpikir dengan pikiran tanpa keterikatannya dengan Allah, arahnya kemana? Tujuannya kemana? Pasti jauh daripada Allah. Tapi ketika manusia menggunakan pikiran mereka, mengembangkan pikiran mereka, bergantung pada Allah, tujuannya kemana? Kebenaran. Kebenaran. Oleh sebab itu, teman-teman, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, maka pikiran tidak akan berada di atas fakta keberadaan, perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Penggunaan pikiran oleh kita sebagai ciptaan ini merupakan satu refleksi dari hikmat Allah, refleksi dari pengetahuan yang Allah berikan, yang ditanamkan di dalam diri manusia sebagai ciptaan. Karena itu Allah menciptakan kita dengan memberikan pikiran. Manusia bersyukur sekali diberikan pikiran. Cuma seringkali manusia salah mempergunakan pikiran. Siapa sih kita tidak punya pikiran? Pasti kita punya pikiran, saya katakan tadi. Pikiran itu tidak bisa dikurung ruang dan waktu. Tubuh kita bisa ada di tempat ini, terkurung oleh ruang. Tapi pikiran kita bisa kemana-mana.
Tubuh bisa dipenjara, tapi pikiran bisa keluar dari penjara. Tubuh bisa ada di satu pulau, tapi pikiran bisa ke pulau lain. Tubuh bisa ada di kampus kalau orang kuliah, tapi pikiran bisa aja ada di luar kampus. Karena itu bersyukur kalau kita diberikan pikiran. Manusia waktu berpikir bukan hanya berpikir untuk bisa memahami situasi kondisi yang sedang terjadi. Sekarang kita hidup, kita diperhadapkan dengan banyak hal, kita bisa memikirkan banyak hal. Bersyukur. Tapi juga pikiran kita bisa juga ke masa lalu. Pikiran kita bisa ke masa lampau. Pikiran kita bisa ke satu peristiwa yang sudah lama sekali, yang terekam di dalam memori pikiran kita. Ya, barangkali umur setahun mungkin belum terlalu, ya. Umur 2 tahun atau 3 tahun, nggak tahu umur berapa ya. Kalau Niko, kira-kira umur berapa tahun ingatnya peristiwa apa? Ingat nggak? Pasti ada ya, ada pasti. Karena itu ketika kita berpikir bukan hanya masa sekarang. Oh, sekarang saya enak, sekarang saya nyaman, sekarang saya punya pacar, sekarang saya punya istri, sekarang saya punya anak, sekarang saya lagi studi, sekarang saya lagi kerja. Bukannya mikirkan tentang itu, tapi pikiran kita adalah pikiran yang bisa melalang buana ke masa lampau, ke peristiwa-peristiwa, bukan hanya peristiwa yang enak, yang menyenangkan, yang membahagiakan, tapi juga kepada peristiwa-peristiwa yang begitu buruk, peristiwa yang begitu kelam, peristiwa yang begitu menakutkan. Itu bisa kembali datang kepada pikiran kita, walaupun udah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin belasan atau puluhan tahun, masih ada di dalam pikiran kita. Barangkali, wah saya lupa, kamu teman saya, iya, teman kapan? Oh teman masih SD, ada yang sudah lupa. Ya, tapi ada, itu guru saya. Mungkin guru bisa lupa kita, tapi kita nggak bisa lupa guru kita. Oh itu guru saya, puluhan tahun pun gitu ya. Barangkali guru udah ingat lagi, oh kamu siswa saya ya, oh kamu mahasiswa saya ya. Tapi kita ingat, oh itu guru. Bahkan pikiran kita juga melalang buana, bisa memikirkan ke masa depan kita. Pikiran kita bisa berjalan, menjelajah masa depan. Seperti apa? Bagaimana? Walaupun ketika kita memikirkan masa depan, belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Waktu kita memikirkan masa lampau adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang pernah kita alami, mungkin kita lakukan atau kita saksikan. Tapi waktu kita memikirkan masa depan, kita belum tahu. Ya, bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak. Karena itu sungguh luar biasa. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang begitu agung, yang begitu mulia, yang dilengkapi dengan pikiran yang sedemikian rupa. Karena itu bagaimana pikiran manusia, pikiran yang begitu indah, yang begitu mulia yang Tuhan berikan, ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan berpikir secara kritis. Luar biasa manusia bisa mengkritisi segala sesuatu, tahu angka uang ini berapa, tahu kalau selisih ini berapa, tahu kalau ini misalnya kita teliti, kita analisa, walaupun kadang ada yang lemah juga, ada yang hilap juga katanya kan. Ada yang ini kelemahan untuk meneliti itu ada. Tapi ada juga pikiran yang begitu logis. Kita memiliki satu kemampuan untuk berpikir secara logis. Karena itu tidak heran kemudian gimana orang mampu menganalisa sedemikian rupa. Logiknya betul itu ya. Iya ya. Tapi apa lagi? Bukan hanya itu. Pikiran juga kita punya pikiran yang begitu kreatif. Ya, apalagi anak-anak muda ya, sangat kreatif zaman sekarang. Dan mereka bukan hanya logis, bukan hanya kemudian kritis, tapi juga kreatif sekaligus inovatif. Mikirkan ini gimana? Ini gimana? Ya, sehingga ya bersyukur ya. Kembali bahwa ketika kita dianugerahkan pikiran oleh Tuhan, sebelum kita masuk kepada bagaimana overthinking itu sendiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, maka keterampilan manusia untuk berpikir itu ya keterampilan biasanya untuk memecahkan masalah. Keterampilan berpikir itu juga keterampilan untuk mengambil keputusan. Keterampilan berpikir juga keterampilan untuk berpikir kritis. Tadi saya katakan keterampilan untuk berpikir juga keterampilan untuk berpikir secara kreatif itu
Itu dari mana? Tuhan yang memberikan itu semua. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tadi saya pikir bahwa manusia belum jatuh dalam dosa, bagaimana mengembangkan pikiran. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia masih punya pikiran, masih. Manusia masih bisa berpikir kreatif, masih. Manusia masih bisa berpikir logis, masih. Manusia masih bisa berpikir kritis, masih. Manusia masih bisa berpikir inovatif, masih. Tapi ketika manusia berpikir terlepas daripada Allah, maka logisnya logis untuk melawan Allah. Kreatifnya kreatif untuk melawan Allah. Inovatifnya inovatif untuk melakukan kejahatan. Dan seterusnya. Disitulah kemudian bagaimana situasi manusia mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, mengalami sakit hati walaupun tidak disakiti. Apa ia bisa? Siapa yang menyakiti hati Kain sehingga ia membunuh Habel? Enggak ada. Kenapa dia sampai membunuh Habel? Pasti ada rasa sakit hatinya. Ada kebencian kepada Habel. Apakah Habel membenci dia? Tidak. Ada iri hati. Wah, Tuhan mengindahkan persembahan adikku. Iri hati, siapa yang mengajar iri hati? Enggak ada. Sehingga kalau kita membaca tulisan Paulus dalam surat Roma ya, pasal 1, kita mendapatkan di sana bagaimana manusia tidak lagi mampu mengasihi, tidak lagi mampu menerima diri, tidak lagi mampu menerima sesamanya. Itu jelas. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan kepadaku sehingga aku makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia tidak lagi mampu menerima orang lain, meragukan, bukan hanya meragukan, tidak percaya pada Allah. Bahkan pikiran mereka, Paulus berkata, sia-sia. Mereka hidup dalam pikiran yang terkutuk, hidup dalam pikiran yang menghujat Allah, hidup dalam pikiran yang menghina Allah. Berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi sesungguhnya mereka adalah bodoh. Itulah kondisi manusia dengan pikiran yang sudah terjemah. Pikiran menjadi salah satu pusat yang diserang oleh iblis. Ketika iblis menawarkan kepada Adam, kepada Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa melihat. Ketika Hawa melihat, iblis berkata, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ya, itu bagus sekali. Coba kamu makan. Oh, kami nggak boleh. Jangankan makan meraba pun nggak boleh. Diajak untuk berpikir. Oh, kalau kami makan dan meraba kami mati. Oh, kamu nggak mati. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Dibawa untuk berpikir. Diolahlah pikiran manusia oleh si iblis ini. Sehingga mengambil satu kesimpulan. Oh, sama dengan Allah. Oh, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi pikiran kalau tidak hati-hati bisa menjadi satu sasaran yang diserang oleh iblis. Karena itu dalam bacaan kita Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi, Paulus berkata, ya, ketika ia mendorong orang percaya di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, maka dia mengingatkan, jangan menjadi sama seperti dunia. Pembaharuan pikiran itu sangat penting. Disinilah sebetulnya juga mulai bagaimana manusia berusaha untuk memikirkan apa yang sebetulnya belum tentu terjadi. Overthinking terjadi di dalam diri Kain ketika dia sudah bunuh Habel. Waktu dia sudah bunuh Habel, lalu Tuhan menghukum dia. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hukumanku terlalu berat. Aku tidak sanggup menanggung hukumanku ini. Bagaimana dia tahu hukumannya berat? Bagaimana dia tahu bahwa dia tidak sanggup menanggung hukumannya? Dia memikirkan, belum menjalani hukuman. Sampai dia mengatakan, oh, nanti kalau aku pergi, orang akan membunuh saya. Bagaimana dia memikirkan bahwa ada orang yang membunuh dia? Itu satu pikiran yang sebetulnya belum tentu terjadi. Belum tentu kemudian waktu dia berjalan, pergi, berkelana, lalu orang akan membunuh dia. Belum tentu. Itu bagian dari overthinking.
yang dialami oleh manusia. Jadi memikirkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dengan hidupnya. Sehingga apa? Wah, ini hidup yang penuh kekhawatiran. Hidup yang penuh dengan kegelisahan. Hidup yang penuh dengan kekacauan. Hidup yang penuh dengan kebencian di sana. Overthinking juga dialami oleh Abraham ketika dia pergi ke Kanaan waktu masa kelaparan. Sampai dia berkata kepada Sarah, "Oi, jangan ya, katakan kamu adalah istriku." Kenapa? Aku takut nanti kalau mereka tahu kamu istriku, aku dibunuh oleh mereka. Demikian juga ketika Abraham pergi dan bertemu dengan Raja Ahimelek. Ya. Wah, ternyata ini istrimu. Coba kamu kasih tahu. Sebelumnya kenapa kamu tidak memberitahukan kalau dia adalah istrimu? Hampir aku mati. Hampir Tuhan menghukum. Nah, karena kita memikirkan sesuatu yang sebetulnya, ya benar enggak ya? Terjadi enggak ya? Itulah overthinking. Dan seringkali memang ya hal-hal demikian melanda, menghantui kita, dan mungkin kita pernah mengalami kecemasan yang berlebihan. Karena itu ya overthinking itu ya kebiasaan di mana seseorang memikirkan sesuatu terus-menerus seolah-olah yang nggak ada ujungnya, nggak ada solusinya. Ya, waktu orang memiliki atau sedang mengalami overthinking, dia sedang memikirkan sesuatu, dia sendiri tidak bertindak. Abraham waktu dia pikir bahwa nanti raja ini akan membunuh saya, dia tidak tahu. Kira-kira dia tanya, kamu bunuh saya enggak? Kalau dia adalah istri saya. Ya. Jadi karena itu tadi istilah overthinking itu bicara kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan dan terus menerus. Karena itu menghantui kita, ada terus dalam pikiran kita. Ya, apa yang mereka pikirkan yang sudah terjadi atau hal yang belum terjadi. Kalau bicara hal yang sudah terjadi, ketika orang mengalami overthinking untuk sesuatu yang sudah terjadi dan terus mereka pikirkan, mereka pikir apa yang sudah mereka alami masa lalu akan terus atau akan datang lagi, akan terjadi lagi. Contoh, waktu mungkin saudara-saudara, teman-teman, anak muda yang pernah dikecewakan pacarnya, misalnya, dia akan berpikir nanti, oh saya nggak mau punya cowok lagi, pasti cowok itu sama kayak cowok saya dulu, menyakiti saya, tidak setia kepada saya, ya, jahat kepada saya. Atau yang punya cewek lalu diputusin, maka laki-laki, saya tutup hati saya untuk cewek. Kenapa? Saya punya pengalaman masa lalu, ntar semua cewek sama misalnya ya. Walaupun tidak semua demikian ya, tidak pernah mengalaminya kan. Ada yang senyum-senyum tetapi di dalam masker. Ya, sehingga apa? Terjebak dengan satu pikiran, dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang begitu pahit, dan itu terus mereka pikirkan. Atau peristiwa-peristiwa sulit ya, yang kelam, dan itu terus menghantui. Karena itu orang yang mengalami overthinking ini sebetulnya dalam istilah lain ya disebut sebagai ya gangguan juga, disorder. Maka mesti diantisipasi, mesti hati-hati. Apa sih yang menyebabkannya? Kalau memang teman-teman membaca banyak artikel, banyak sekali hal yang menyebabkannya, tapi nanti kita melihat juga bagaimana sisi Alkitab. Tentu ada orang yang mengatakan, wah overthinking karena stres yang berlebihan. Padahal ya bukannya stres itu yang menyebabkan overthinking. Overthinking itu sendiri sebetulnya bisa mengakibatkan orang stres juga. Ya. Kemudian ya pengalaman-pengalaman masa kecil yang pahit, yang sulit, yang tidak menyenangkan. Kalau orang dalam konteks pendidikan, sekolah biasanya ada satu penelitian atau observasi, tugas yang begitu berat. Ya, mungkin nggak semua merasakan ya. Jadi itu bisa menjadi satu pikiran yang membebani mereka, yang membuat mereka terus, wah ini tugas saya belum kelar nih, kuliah saya belum kelar, ya penelitian saya belum kelar. Tidak heran kadang orang tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari kampus, maka ada yang nggak kuat gitu ya. Ada juga orang yang mengakhiri hidupnya karena nggak kuat menghadapi, misalnya dalam konteks dunia pendidikan, udah menyerah. Ya, beberapa waktu lalu salah seorang hamba Tuhan menceritakan bagaimana seorang anak di Singapura ya. Anak di Singapura, orang tuanya mematok satu akademis yang cukup tinggi, nilai yang cukup tinggi.
Tapi ketika dia ya udah tingkat SMA, dia tidak mencapai tingkat yang dipatok oleh orang tuanya, distandar oleh orang tuanya, maka dia merasa frustasi dan kecewa. Lalu apa yang dia lakukan adalah bunuh diri. Ada, kenapa itu tadi? Karena sedang dalam kondisi overthinking yang tidak terkendalikan. Ada juga orang mengatakan ya faktor genetik. Ya walaupun tidak semua, tapi kemudian ya ada ilusi-ilusi yang muncul ya. Kemudian ya berjuang untuk menjadi orang yang begitu perfect, yang begitu sempurna, tapi nggak mampu memenuhi tuntutan kesempurnaan itu. Ya, maka pada akhirnya orang bisa stres sendiri. Kemudian ya tentu relasi dengan Tuhan ya. Tapi dalam konteks sosial media kita anak-anak muda ya, itu bisa mempengaruhi. Waktu kita lihat sosial media teman kita, dia ada di mana ya? Kok dia enak banget? Wah, kalau kita nggak kuat kita bisa stres sendiri loh. Saya kapan ya? Saya gimana ya? Sehingga mikirkan lagi, saya gimana nih ngumpulkan uang? Saya gimana ini bekerja? Saya gimana ini kuliah? Ada target, kalau dalam dunia kerja atau dalam dunia studi juga target. Bisa membuat orang kemudian terjebak dalam overthinking gitu. Ya, ada kerja, deadline-nya kapan, seperti apa. Atau ada ekspektasi yang kita buat, tapi ekspektasi yang kita buat itu tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan realita. Ya, problem-problem hidup lainnya. Atau yang saya katakan tadi mungkin ada ya pacar, mantan. Hal-hal demikian bisa mengakibatkan seseorang mengalami overthinking. Tapi paling tidak dari bacaan kita, orang mengalami overthinking itu sebetulnya tidak ada sukacita di sana. Tidak ada damai sejahtera Allah di dalam diri mereka. Tidak ada relasi dengan Tuhan di sana. Tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. Karena itu ya, kalau kita melihat, membaca, ya banyak ciri-cirinya. Saya hanya mengambil beberapa hal. Ya, mengalami rasa cemas yang berlebihan. Cemas nggak apa-apa ya, cemas sendiri. Ngapain cemas? Ya, terlalu memikirkan perkataan orang lain, karena orang lain berkata tentang kita, tentang sesuatu untuk diri kita. Orang berpikir, kok kata tentang saya, tentang ini ya. Enggak, itu mesti harus dikendalikan. Wah, banyak orang yang terjebak, saya dikata-katain jelek loh, saya dikata-katain ini loh, saya dikata-katain ini. Jangan, kalau kita terjebak dan termakan dengan perkataan orang lain tentang kita, bisa berbahaya. Takut untuk memulai sesuatu, tidak fokus pada solusi, hanya kemudian memikirkan masalah demi masalah. Ini nanti ada bencana. Ada bencana, gimana dong? Kita akan mengalami bencana. Tapi tidak pernah memikirkan dan melakukan satu solusinya apa, tindakan yang kita ambil apa. Ya. Dan ada juga tentu mengatakan, ada orang yang katakan, kalau overthinking itu larinya ke tidur, susah tidur. Walaupun belum tentu ya, orang susah tidur juga karena overthinking juga belum tentu. Ada faktor usia juga ada. Kalau orang sudah semakin usianya tua, semakin susah tidurnya. Ada orang yang mengatasi overthinkingnya ya dengan cara ya udah nanti gimana gitu ya. Nanti saya bahas bagian itu. Tapi paling tidak bahwa bahaya enggak overthinking? Bahaya. Karena itu perlu dikendalikan. Apa bahayanya? Ya, ada quotes yang mengatakan bahwa overthinking itu adalah pembunuh daripada satu kesenangan. Kamu nggak akan merasakan kesenangan kalau kamu mengalami overthinking itu. Kamu nggak merasakan satu kebahagiaan. Kamu nggak merasakan satu sukacita kalau kamu diperbudak oleh overthinking itu. Ya, lalu apalagi? Mengakibatkan depresi, gangguan mental bisa. Orang bisa depresi, orang bisa gangguan mental karena terus berpikir ya. Pikirannya yang terus diserang. Ya, kemudian apa lagi? Gangguan pada mental, kemudian sulit menyelesaikan masalah, sulit untuk menyelesaikan. Sehingga tidak heran kalau orang merasa, masalahnya saya terlalu berat, masalah saya terlalu besar. Kalau tidak kuat lagi menghadapi masalah, nggak mampu menyelesaikan masalah, maka depresi. Ya, susah tidur. Tentu kalau susah tidur juga kadang ya bisa akibat pada fisik kita, bisa akibat pada kesehatan. Itu satu sebetulnya
lingkaran daripada tubuh kita ini sungguh luar biasa loh ya. Kalau kita tidur, kemudian ya istirahat kurang bagus, kemudian nanti ada efek ke fisik, efek ke kesehatan, itu sangat, maka kalau tidak heran kalau orang tua ya. Nah kemudian ya kuliah bisa terganggu ya, pasti kuliah orang bisa terganggu, pekerjaan bisa terganggu. Tapi hal yang sangat diwaspadai dari bahaya overthinking ini adalah ya orang kadang tidak segan-segan untuk mengakhiri hidup mereka, tidak segan-segan untuk membunuh diri, mengakhiri hidup karena nggak kuat lagi menghadapi masalah, terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu ketakutan di dalam menghadapi realita-realita hidup. Tentu secara umum ketika orang ingin keluar dari overthinking atau mengantisipasinya ya, ada yang melakukan kegiatan kita secara umum ya kita lakukan apa yang menjadi hobi kita. Ada yang ya, kalau ada yang jalan ke mall, hobinya jalan ke mall, ada yang olahraga, bagus tentunya untuk menyegarkan pikiran. Ya, ada yang menarik diri, retreat gitu, undur diri dari segala aktivitas kita. Ya, kemudian apa lagi? Ada orang yang kemudian ya udah, kita punya sosial media, kemudian ya tuangkan tulisan di situ. Asal jangan curhat nanti dibaca banyak orang. Oh, ini lagi stres ini gitu ya. Tulis, buat ya yang bagus ya. Mencari sahabat ya, mencari mentor, sahabat yang tepat untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berdialog, menyelesaikan ya pergumulan-pergumulan, menghadapi masalah-masalah. Yang tapi dari sisi Alkitab tentu yang kita baca ya, kita menemukan di sana sebetulnya ketika kita terjebak dan terperangkap dalam overthinking itu, maka hal yang pertama adalah persembahkanlah pikiran kita kepada Allah untuk dibentuk, ditransformasi oleh Allah, diubahkan oleh Allah. Jadi waktu Paulus bicara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ketika bicara tubuh maka bicara juga soal pikiran di sana. Karena nggak mungkin kita persembahkan tubuh ke pikiran saya enggak ya, tubuh aja enggak. Tapi persembahkanlah pikiran kita, persembahkanlah hidup kita sebagai satu persembahan yang kudus kepada Allah. Persembahkan pikiran kita untuk dibentuk oleh Allah, untuk diubah oleh Allah, untuk diproses oleh Allah. Itu penting sekali, karena itu di dalam beberapa bagian ya, tadi ingat ya, perlu menjaga pikiran, menguasai pikiran. Pikiran pun perlu di-manage, diatur ya, agar apa? Tingkat stres kita berkurang. Ya, kalau nggak mengatur ya susah. Bukan hanya pola makan, bukan hanya pola tidur yang diatur. Pola berpikir juga harus diatur. Maka di dalam beberapa tulisan Rasul Paulus ya, secara khusus kepada jemaat di Filipi, ketika ia mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memiliki atau menaruh pikiran yang ada pada Kristus di dalam diri kamu masing-masing. Jadi orang percaya, kita anak-anak muda, perlu menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Seperti apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang ingin Allah lakukan, bagaimana menyukakan hati Tuhan, menjalankan kehendak Bapa, merendahkan diri, ya, tidak mementingkan kepentingan diri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan hanya menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, tetapi juga apa? Mempersenjatai pikiran kita dengan apa yang ada pada Kristus. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Persenjatailah pikiranmu dengan apa yang ada pada Kristus. Waktu Kristus sudah menderita, maka kamu harus mempersenjatai dirimu dengan apa yang telah dialami oleh Kristus. Sehingga waktu kamu menderita, kamu ingat penderitaan Kristus. Kalau menderita karena kebenaran, artinya bahwa, waduh, saya menderita karena kebenaran. Wah, mati saya. Ingat penderitaan Kristus. Itu yang Petrus katakan. Ya, lalu kita perlu apa? Melawan dan menaklukkan pikiran pada Kristus. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Kami menaklukkan, menawan dan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Biarkan Kristus yang menguasai pikiran kita. Lewat apa? Dengan cara bagaimana? Tentu saja dengan cara merenungkan firman. Karena itu devosi penting ya. Perenungan akan firman penting. Saat teduh pribadi penting. Ya.
Maka waktu kita mau mengendalikan pikiran kita tadi, agar tidak terjebak dengan overthinking itu, kita perlu mengenal, mengukur kita. Karena kita nggak kuat, karena kita nggak bisa mengukur diri kita. Kita nggak bisa mengenal diri kita. Maka tadi dikatakan di dalam bacaan kita, bagaimana Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Roma, ya kamu masing-masing berpikir sedemikian rupa, jangan melampaui ya apa yang dapat kamu pikirkan. Tetapi bagaimana kamu mengerti kehendak Allah, kamu menguasai diri menurut ukuran imanmu. Pikiran, ukur diri kita. Ya, kalau kita nggak bisa mengukur diri kita, betapa berbahayanya. Kita ingin gayanya seperti apa, sementara kemampuan kita seperti apa. Buatlah hati dan pikiran kita selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, Filipi tadi, bersukacitalah. Sekiranya kita memiliki sukacita Kristus, seberat apapun pergumulan hidup kita, seberat apapun beban kita sebagai anak muda, mungkin dalam pekerjaan, menghadapi kuliah dan sebagainya, maka kita akan dapat memiliki pikiran yang tetap terarah kepada Kristus. Dan tentu perbuatlah kebajikan seraya menantikan kedatangan Kristus. Paulus katakan, jangan kamu khawatir. Ya, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa. Ketika jemaat mengalami kekhawatiran yang berlebihan, maka Paulus mengatakan, Tuhan sudah dekat. Perbuatlah kebajikan, berbuatlah cinta kasih, kebaikan, seraya menanti kedatangan Kristus, seraya menanti kedatangan Tuhan, seraya menunggu hari Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah kita terus diingatkan, maka percayalah akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus. Percaya pada pemeliharaan Allah. Seringkali kita tidak terlalu percaya kepada pemeliharaan Allah atas hidup kita, padahal yang memelihara begitu luar biasa. Umat Israel dituntun lewat padang gurun. Waktu mereka menemukan air pahit, mereka bersungut. Mereka pikir bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi mereka, mungkin mereka pikir, wah ini salah ini. Tapi begitu mereka melewati air yang pahit, mereka berjalan lagi, menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Luar biasa, percaya pada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sesulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dan terus belajar untuk bersyukur atas setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam Roma tadi dikatakan, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga dalam Filipi tadi, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Perbanyak syukur. Hendaklah kita melimpah dengan syukur. Sehingga apa? Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, kita merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Semakin kita mengucap syukur kepada Allah, kita mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan. Kalau orang tidak bersyukur, orang yang ada bersungut-sungut, orang kan bisa stres menghadapi dunia yang semakin semrawut ini juga. Apalagi kita anak-anak muda, persaingan masa depan, persaingan pekerjaan, persaingan pendidikan. Kalau kita nggak kuat dan tidak bersandar pada Tuhan, kita bisa stres. Tapi kita bersyukur, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita dengan memberikan firman-Nya. Sehingga lewat firman itulah kita dituntun untuk menjadi anak-anak yang betul-betul memiliki pikiran-pikiran Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.